kami ingin mengetahui terlebih dahulu pandangan Mbak Uke sendiri tentang Orde Baru bagaimana Mbak Uke? Barangkali berbeda dengan pandangan saya tadi gitu. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya senang sekali karena ini berarti kita melihat Indonesia pada masa lalu, masa kini, dan masa depan yang bisa Anda semua rangkum dalam penelitian ini. Jadi karena buku-buku saya memotret Bali secara detail yang selama ini selalu kita pahami ketika kita berbicara tentang Bali, selalu kita harus membaca buku-buku yang ditulis oleh teks-teks orang asing. Nah, pada kesadaran saya itu muncul sejak saya duduk di kelas 2 SMP. Jadi saya mulai menulis musik, kemudian diterbitkan sama Balai Pustaka pada sekitar tahun 1980. Itu saya sudah melihat banyak sekali hal-hal yang bagi saya sudah menjadi renungan. Misalnya hak perempuan, kesadaran itu mulai muncul besar ketika saya duduk di kelas 2 SMP. Itu tahun berapa kira-kira? 1980. Jadi saya sudah memiliki kesadaran bahwa alangkah tidak adilnya menjadi seorang perempuan. Jadi itu ada buku yang terbitkan Balai Pustaka pada tahun 1980-an. Judulnya Rindu Anak Mendulang Kasih. Jadi itu sampai seorang menteri waktu itu Fuad Hasan datang ke sekolah saya di SMP karena dia senang melihat kami ada antologi itu waktu itu antologi bersama itu tahun 80. Kemudian terus pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari sebagai identitas saya yang saya lahir dan besar di Jakarta, kemudian kelas 2 saya bolak-balik antara Jakarta dan Bali. Jadi cara pandang saya memandang Bali itu saya pikir saya melakukan beragam otokritik. Otokritik itu semakin matang ketika akhirnya saya bekerja di sebuah harian lokal yang terbesar di Bali. Di sana selama dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Jadi saya berada di komunitas itu, komunitas wartawan di koran terbesar di Bali itu selama 30 tahun, di mana saya dengan mudah menyimpan berbagai persoalan-persoalan dan pergolakan yang terjadi di Bali. Kalau Anda semua lihat bagaimana saya menulis Patiwangi, itu kumpulan puisi yang saya rangkum dari tahun 90, di situ bagaimana cara pandang saya terhadap Bali itu sudah saya pikirkan sejak saya menjadi wartawan dari tahun 1990, yaitu dengan adanya apa? Adanya revolusi hijau selama Orde Baru. Revolusi hijau yang ditawarkan ini justru saya merasa sebagai lanskap yang membuat permasalahan warisan agraris Bali terancam. Kalau kita berbicara tentang Bali, jadi saya waktu itu sudah berpikir tentang apa yang dinamakan dengan ekologi. Kenapa saya berpikir segitu? Karena masyarakat Bali sendiri memiliki sebuah upacara yang bernama Tumpok Bubuh. Bagaimana kita menghormati pohon, bagaimana kita menghormati padi. Dan sekarang kalau warisan agraris ini udah terancam 4 masalah utama selama revolusi hijau Orde Baru. Apa yang dilakukan, maaf dipotong dulu, ya, yang dilakukan Orde Baru dengan revolusi hijau itu bagaimana sehingga masyarakat Bali justru merasa terancam? Iya, saya ini kan tahun 90 kesadaran saya itu muncul karena saya menjadi wartawan. Jadi ada warisan agraris Bali ini saya merasa agak terancam. Apa yang terancam dari revolusi hijau ini adalah satu, tanah. Merosotnya kesuburan tanah karena penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Serta benih padi hibrida yang diusung oleh program intensifikasi pertanian ala revolusi hijau ini. Dan yang kedua, kalau kita lihat lagi sekarang, tanah Bali ini juga efeknya sudah kita lihat bagaimana Bali kemarin Denpasar itu tenggelam. Nah ini saya pikir karena banyak tanah pertanian, sungai-sungai yang tertutup, ini membuat persoalan yang muncul dari Orde Baru itu yang saya tulis dalam Patiwangi. Di situ kalau Anda baca secara detail, di situ saya bagi dalam 3 sekuel. Ada potret bagaimana seorang manusia Bali yang memandang Bali dengan masa lalunya,
kemudian ada upacara bagaimana masyarakat Bali memandang Bali dari masa kini, kemudian ada totem bagaimana orang Bali memandang masa depan ketika periode Orde Bali. Lalu persoalan yang kedua itu masalah pertanian. Rendahnya pendapatan dari pertanian padi karena terlalu tingginya ongkos produksi. Pemilikan lahan jadi semakin sempit, jadi habitat pertanian itu sulit mendapatkan air. Yang ketiga adalah hutan. Dengan tidak adanya hutan, otomatis berdampak pada pasokan air untuk subak. Padahal kalau kita bicara dengan Bali, lanskap budaya Bali, kita dikenal sebagai situs warisan dunia subak itu. Yang keempat adalah alih fungsi lahan. Kenapa? Alih fungsi lahan karena pembangunan tidak terkendali. Banyak sekali proyek-proyek kalau Anda melihat Bali seperti kita sudah melakukan banyak otokritik, yaitu ada pada awal 90-an itu ada BNR di Tanah Lot, Pecatu, pokoknya alih fungsi lahan ini membuat masyarakat Bali selalu melakukan istilahnya otokritik, berusaha untuk merangkul orang Bali untuk sadar bahwa Bali ini sedang tidak baik-baik saja. Akibat kebijakan inilah jadi dalam ekonomi politik pembangunan yang kapitalis, lalu masifnya perubahan industri pariwisata, hubungan pertanian dan pariwisata makin bermasalah. Jadi inilah yang membuat saya jadi bagi saya ini adalah titik kritis menuju apa yang kita sebut dengan krisis sosioekologis. Itu bisa Anda lihat dalam puisi itu. Ya, dalam Patuwangi, yaitu masa lalu Bali. Bagaimana kita melihat masa lalu Bali, masa kini, dan masa depan. Mungkin bisa saya lihatin, ini yang edisi terbaru ya. Oh iya. Okay. Terima kasih informasinya. Mungkin nanti kita bisa membeli. Silakan. Buku itu ya. Nah, jadi itu dalam buku itu Mbak Oko melakukan gugatan gitu ya. Gugatan, kritik. Bagaimana Mbak Oko cara mengungkapkan kalau itu misalnya protes, gugatan, kritik itu dengan keraskah, dengan lembutkah, dengan kata-kata yang bagaimana? Pilihan Mbak Oke secara estetika dalam menyampaikan gugatan tersebut bagaimana? Karena pada masa itu kan kita buku-buku itu sering sekali kita mendapat teguran atau intervensi secara personal. Dan saya sebagai wartawan juga hati-hati. Makanya ketika kalau Anda penelitian ini saya harapkan juga berusaha untuk mendapatkan buku-buku Patiwangi, Pandora, dan Saiban. Karena saya melakukan lompatan-lompatannya. Kalau Patiwangi itu adalah pada masa revolusi hijau yang ditawarkan Orde Baru. Otokritik itu saya buat sehalus mungkin apa yang orang bilang bagaimana saya bersembunyi dalam polisi dengan kata-kata yang sangat halus. Misalnya saya sadar ketika pohon-pohon mulai habis, saya menuliskannya dengan menolong pohon. Jadi saya bermain di sini dengan metafor-metafor yang saya sampai sekarang belum menemukan penelitian yang benar-benar bagus tentang otokritik saya terhadap ekologi Bali yang menyebabkan terjadinya titik kritis Bali ini yang Anda bisa tahu kemarin listrik mati mendadak, lalu yang paling terkini adalah banjir bandang tiba-tiba yang tidak pernah terjadi di Bali terjadi. Ini menunjukkan adalah titik kritis Bali karena terjadinya perubahan-perubahan yang dibuat oleh Orde Baru pada masa itu. Dan ini berulang sampai hari ini. Jadi akibat kebijakan itu membuat saya berpikir bahwa lahan pertanian dialihfungsikan untuk pariwisata. Termasuk ini puisi monolog pohon itu. Iya, itu karena saya tulis tahun 90 pada masa Orde Baru. Jadi saya menggunakan metafor-metafor yang sangat saya jaga benar. Misalnya ketika saya melakukan bahwa pohon ditebang, saya nggak berkata seperti puisi-puisi Wiji Tukul. Misalnya menurut pohon itu saya sajak akar. Duri akar kau ajari aku mengenal warna tanah. Lalu kalau ada lagi bagian sajak batang. Jadi ada sequel-sequelnya sajak daun. Bahkan sebetulnya otokritik yang paling keras yaitu terjadi pada tanah Bali.
pada tanah Bali itu saya bahkan di situ pada bait terakhir kalau Anda membeli buku saya Patiwangi, bahkan ketika daun di pohon ini akan jatuh, dia harus minta Ya. izin pada tanah. Hmm. Boleh nggak saya terkubur di tanah ini? Itu kalau diteliti dengan sangat bagus oleh peneliti yang bagus, saya pikir ini sangat kata-kata yang sangat tajam dan dalam pada tahun 90 untuk konteks terkini. Ya. Dan saya rasa ini juga bukan untuk masyarakat Bali, tapi saya di seluruh Indonesia juga terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Alih fungsi lahan ini seperti itu. Ya, saya ini sambil merinding-merinding ini mendengar ininya penjelasannya ya terkait dengan buku Patiwangi, kemudian barusan yang monolog pohon dan bagaimana Orde Baru melakukan hal itu ya, Iya. mulai semacam perusakan ekologi gitu ya. Iya, Nah, iya. mengapa Mbak Oke menuliskannya secara halus, padahal kan yang dirasakan begitu ini ya, begitu menyakitkan gitu, tapi tidak keras, mengapa? Ya, Mbak Oke malah sangat menjaga kata-katanya gitu. saya sangat senang dengan diksi ini karena kalau kita lihat kalau Anda menelusuri perjalanan menulis saya sejak tahun 80 ketika terbit buku pertama waktu SMP itu, saya memang tertarik bagaimana orang membuat puisi pada masa dari awal sejarah puisi Indonesia. Itu kan hal yang paling kuat adalah bagaimana kita memilih diksi. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau kita berbicara lantang seperti puisi Wiji Tukul, pertama mungkin tidak akan ada yang baca gitu loh pada masa itu. Bahkan mungkin puisi saya tidak akan sampai hari ini pun sudah hampir 3 dekade lebih. Patiwangi tidak pernah ada yang meneliti bahwa itu ada persoalan titik kritis krisis sosioekologis di dalamnya. Jadi kalau ekologis ini, sosioekologis ini yang benar-benar rusak, otomatis identitas sebagai suku kita sebagai orang Bali, orang Sumatera, orang Sunda itu hilang. Jadi itu yang ada di pikiran saya konsep itu dan ternyata tahun 90 saya udah berpikir seperti itu dan sampai hari ini ternyata benar terjadi kan. Tidak hanya di Bali tetapi akhirnya juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ketika identitas itu tiba-tiba semakin kabur, semakin sulit ketika akhirnya beberapa budaya yang sangat dekat dengan ekologis hilang. Kalau Anda sering ke Bali, Anda tahu daerah yang namanya Sanur itu pada masa lalu itu adalah daerah penghasil padi, tapi sekarang di situ sudah hotel-hotel. Kalau Anda pernah ke Bali, Anda berjalan di Jalan Teku Umar, jalan terbesar di Bali, itu dulu adalah pertanian ketika saya masih kecil sekitar tahun 70 dan sekarang sudah menjadi tanamannya sudah menjadi bangunan, tembok-tembok dan seperti itu. Jadi ini membuat saya juga senang sekali adanya penelitian ini. Saya harap Anda semua yang hadir di sini mungkin bisa menggali lebih dalam tentang apa yang disebut dengan titik kritis, tidak hanya di Bali. Mungkin Anda bisa melihat dari puisi ini persoalan-persoalan ada di daerah lain mungkin itu. Ya, ini bahkan satu puisi pun ini perlu didalami ini ya. Ya. Kalau saya memang sengaja, saya memang sengaja karena bagi saya tidak hanya Bali masa depan, tapi Indonesia beduk masa depan adalah transformasi ekonomi berbasis tanah. Itulah yang menopang kebudayaan lokal selama berabad-abad. Itu yang harus kita perhatikan. Iya, betul sekali. Nah, Mbak Oke, tadi kan Mbak Oke bilang ini kalau saya menulis seperti yang ditulis oleh Wiji Tukul itu nanti tidak ada yang baca gitu. Itu kalau dari segi pembaca. Tapi dari segi Mbak Oke sendiri, mungkin kaitannya dengan pemerintah, apakah ada ini pertama saya ingin bertanya dulu, itu mengapa kira-kira tidak ada yang baca itu kenapa? Kalau puisinya seperti Wiji Tukul. Kemudian yang kedua, apakah kata-kata Mbak Oke yang lebih banyak menggunakan metafora, diksi-diksi yang dipilih sedemikian rupa itu untuk semacam strategi agar tidak ini oleh tidak mendapat tekanan gitu ya. Ya, mendapat sensor dari Orde Baru ya, karena kan Orde Baru sangat tajam gitu penglihatannya terhadap
kata-kata penyair ya. Jadi di koran-koran juga kan banyak yang disensor gitu ya. Ya, tidak dimuat akhirnya seperti Ya, itu. tidak dimuat gitu. Ya. Ada ke situ juga gitu. Mungkin gini ya, karena mungkin saya mungkin posisi saya itu berbeda. Kalau di Jawa, mungkin itu karena posisi saya di sini adalah sebagai bangsawan Bali, kemudian keluarga saya memegang otoritas secara ekonomi dan politik. Mungkin itu menyebabkan saya aman-aman saja. Walaupun otokritik yang saya lakukan, terutama pada tarian bumi itu banyak sekali intervensi dan kritik terhadap saya. Jadi makanya saya ketika itu difilmkan sejak tahun 90-an itu ada tawaran, jadi saya tidak mau filmkan supaya ini jalan dulu. Karena bagi kita menulis hal-hal yang sangat tajam atau kritik itu emang agak sulit. Tapi itu saya anggap itu Indonesia masa lalu. Tapi kita sekarang akan kembali lagi kepada Indonesia masa kini. Itu ada bisa Anda lihat dalam puisi saya Pandora misal. Itu saya sudah melakukan lompatan yang berbeda gitu kalau Anda baca di Pandora. Ya. Nah di Pandora Mbak Oke sendiri merasa estetika Mbak Oke berbeda dari ini atau sama kalau dari estetika? Saya pikir saya di Pandora lebih berani ya, karena di dalam Pandora ini saya menggunakan mitologi karena waktu itu saya berpikir saya sangat takjub awalnya dengan apa yang dinamakan dengan filsafat-filsafat dari Barat. Jadi makanya saya gunakan judulnya Pandora. Di sini ini Anda bisa lihat bagaimana tubuh perempuan dieksploitasi. Jadi Anda bisa melihat di sini saya melihat bagaimana perempuan-perempuan dengan tubuhnya hamil bekerja. Ini puisinya kira-kira saya buat sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 ke atas gitu ya. Kita sudah aman gitu ya, tidak ada tidak ada kritik, tidak ada intervensi yang banyak. Jadi saya menganggap Pandora ini adalah Indonesia masa kini. Ya jadi kalau di situ sudah lebih lugas gitu ya, Mbak. Ya, karena kan saya juga harus memperhitungkan strategi kreatif, yaitu ketika menyentuh isu-isu sosial politik mungkin kita harus punya tantangan yang konkret kan ya. Tapi kalau kita sudah diberikan kebebasan, tidak ada intervensi yang banyak, dan saya pikir juga usia itu membuat saya merasa bahwa saya memerlukan strategi kreatif dan bentuk karya yang berbeda. Itu juga akan membuat, karena selama ini ketika kita berbicara tentang penulis perempuan, dia itu ada tapi tidak terlihat. Itu bisa dilihat dari buku yang terlupakan dan dilupakan itu mengerikan sekali. Kita tidak pernah menghormati karya perempuan seperti kita menghormati karya-karya Khair Anwar atau karya penulis laki yang lain. Coba Anda bisa sebutkan nggak kita dirayakan seperti itu? Tidak pernah ada. Padahal karya terus ada. Kalau kita lihat secara demografi itu diteliti bahwa itu kok biasanya dalam setiap lomba dari tahun 2015 itu kan kebetulan saya sering menjadi juri untuk lomba. Berapa persen sih perempuan itu? Persen yang banyak tuh perempuan dibanding laki-laki sebagai penulis. Dari tahun 2015 sampai 2025 ini. Nanti mungkin nanti ada saya tanggal 5 akan berdiskusi di Dewan Kesenian Jakarta, itu bisa kita lihat bagaimana komposisi perempuan. Perempuan tuh selalu paling banyak jumlahnya setiap dalam berbagai lomba. Mau penghargaan-penghargaan yang ada di Indonesia, dari Kusala Sasaka Tulistiwa, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, termasuk buku-buku yang terpilih dari majalah Tempo. Itu biasanya perempuan lebih banyak kalau untuk puisi. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kan Mbak juga ini jadi redaktur di Bali Pos ya untuk redaktur saya tidak redaktur, saya penanggung jawab Bali Pos Minggu. Oh iya. Jadi saya yang bertanggung jawab bersama 3 orang mengawasi 24 halaman selama 30 tahun. Nah, dalam sebagai penanggung jawab itu berarti kan termasuk mungkin di situ rubrik puisinya ya. Rubrik puisi kebetulan pegang Umbu, tapi Umbu sering tidak ada. Jadi
saya biasanya yang masukkan, mungkin itu, baru saya buka sekarang karena, Umbu kan kita tahu, beliau seperti itu gitu. Jadi biasanya saya yang mengatur halaman itu. Jadi orang mungkin nggak tahu seolah-olah, itu adalah Umbu. Nah, pada saat itu untuk menyeleksi puisi-puisi yang masuk di masa Orde Baru ini, bagaimana, eee, apa yang dilakukan oleh Mbak Oke gitu? Saya pikir kalau Anda perhatikan dengan detail, kalau Anda melihat bagaimana, penyair-penyair, di Indonesia, saya pikir tapi Bali ini jarang sekali mendapat perhatian dari publik sastra di Indonesia, puisinya. Padahal kalau Anda perhatikan, metafor-metafor, yang dilakukan, eksplorasi, eksperimen yang dilakukan oleh penyair-penyair Bali itu tuh mereka tuh kuat-kuat melakukan eksplorasi metafora, sindiran, atau alegorinya tuh benar-benar padat. Jadi, otokritik yang telanjang itu tidak terlihat, tapi kalau kita kembali baca dengan detail dan bertemu seperti saya ini mungkin juga Anda baru tahu bahwa, bagaimana, Patiwangi itu. Patiwangi itu tadi saya judulnya tuh sebenarnya warna kita sebagai orang Indonesia. Tapi Hmm. akhirnya karena banyak hal saya pikir, saya lebih baik menggunakan Patiwangi dengan pertimbangan secara politis karena ini dari Bali. Saya ingin memberikan Patiwangi itu adalah, upacara yang dilakukan, untuk menghilangkan identitas, seseorang menjadi identitas baru. Dan ini saya pikir adalah isu yang luar biasa, dan isu yang bisa digali lebih dalam lagi, tidak untuk konteks kebudayaan Bali aja, tapi konteks kebudayaan di Indonesia. Oh iya. Nah, eee, tadi dikatakan bahwa, eee, penyair-penyair Bali itu kuat-kuat alegorinya, di situ sindiran-sindiran ya, kemudian metafor-metafornya mereka kuat. Nah, berarti apakah misalnya terhadap isu-isu sosial politik budaya di masa Orde Baru, para penyair Bali juga sudah melakukan semacam self sensor gitu untuk dirinya sendiri, menyensor dirinya sendiri untuk tidak mengatakan secara terbuka kritik gitu. Sehingga pernah tidak misalnya Mbak Oke kemudian menghilangkan kata tertentu yang wah ini agak berbahaya nih misalnya, atau menghilangkan nama tertentu gitu. Misalnya kan ada sebuah koran yang menghilangkan meskipun itu disingkat XG, tapi saat itu orang tahu itu Sanana Gusmao gitu. Nah, Iya itu iya iya iya. dihilangkan gitu ya oleh si redakturnya. Nah, semacam itu. Kalau saya pikir, tidak pernah ada ya, hal semacam itu gitu. Bahkan, otokritik yang sangat keras yang saya lakukan dalam Tarian Bumi juga, saya tidak mengalami, teror yang secara fisik gitu. Tapi memang kami semua, penulis kalau Anda baca penyair-penyair Bali itu rata-rata mereka sampai terus melakukan, otokritik terhadap Bali sampai hari ini. Jadi, kami juga tidak pernah melakukan sensor, saya tidak pernah melakukan sensor. Hmm. Itu tetap, karena kalau Anda baca lebih detail, mungkin kalau ingin meneliti tentang hampir perjalanan penyair Bali itu rata-rata mereka, saya sebagai, belakangan ini sering menjadi juri dalam lomba-lomba pemilihan buku terbaik atau manuskrip itu saya lihat mereka kuat di metafor. Walaupun belakangan ini banyak juga tahun 2025 ini ada eksplorasi-eksplorasi yang dilakukan perempuan yang lebih privat. Eh, Misalnya ini Mbak Oke saat itu menemukan puisi yang keras gitu ya, keras dan terbuka mengkritik pemerintah, masuk ini ke Bali Pos, dan karena Mbak Oke menanggung jawab semuanya, itu kira-kira apa yang akan Mbak Oke lakukan? Selama ini sih aman-aman saja, misalnya mereka Ya, kalau misalnya kalau itu ada gitu. oh, karena tidak ada kan saya tidak bisa membayangkan. Karena Eh, hampir tidak ada di Bali itu, aman-aman saja, jadi tidak ada intervensi apapun, otokritik-otokritik yang dilakukan, bahkan, pembangunan-pembangunan Bali, juga dilakukan dengan, misalnya demo mereka, itu sampai di luar negeri, di Jerman waktu Frankfurt Book Fair misalnya, itu juga dilakukan oleh orang Bali. Jadi, saya pikir nggak pernah ada sih, saya belum pernah mengalami tekanan seperti itu. Itu yang mungkin berbeda dengan di daerah lain. Mungkin juga
Mungkin ada sensor yang dilakukan oleh koran-koran di Indonesia, di daerah lain, tapi di Bali sama sekali tidak pernah ada. Bahkan Umbu pun tidak melakukannya. Oh ya, baik. Ibu sebagai perempuan penyair, menurut Ibu dari sudut pandang Ibu begitu, apakah kebebasan sebagai seorang perempuan penyair itu berbeda dengan kebebasan yang dimiliki oleh eh, laki-laki penyair atau yang laki-lakinya. Lalu apakah Ibu merasa juga sebagai seorang perempuan, mungkin sebagai istri juga, sebagai ibu rumah tangga, itu membatasi Ibu dalam berekspresi melalui karya-karya Ibu, begitu? Pertanyaan ini sangat menarik dan sering dilakukan orang ya. Jadi saya pikir bagi saya justru peran ganda itu beban kerja ganda atau beban kerja berlebihan itu bagi saya itu justru kekuatan bagi seorang perempuan untuk menuliskan hal-hal yang ingin disampaikan. Karena ini kan membentuk perspektif kreatif, Pak, apa yang disebutkan perspektif kreatif. Jadi kalau dalam dunia sastra mungkin disebut ginokritik gitu ya, Pak. Sebagai penulis perempuan, saya menggunakan perspektif ini. Perspektif yang bagi saya unik dalam proses kreatif. Ya istilahnya pendekatan ginokritik. Pengalaman dan pengamatan saya terhadap tekanan sosial yang dialami perempuan itu saya tulis dalam Pandora. Jadi ketika itu saya merasakan Pandora ini saya tulis tahun 2000. Jadi saya melihat saya sangat takjub bagaimana saya karena lebih sering berada di Jakarta dibanding di Bali. Jadi saya takjub melihat perempuan Bali. Saya sering bepergian ke daerah-daerah, tapi saya tidak menemukan bagaimana perempuan sekuat perempuan Bali. Ada. Kalau Anda jalan ke Ubud, ke sungai, itu Anda bisa lihat tahun 2000-an itu saya melihat bagaimana perempuan Bali itu bisa ngangkat batu dari sungai itu ke atas, dari jurang itu batu di kepalanya itu jumlah batunya lebih banyak dibandingkan jumlah batu laki-laki. Ini mendorong saya untuk melahirkan puisi Pandora. Jadi inilah yang saya sebut dengan membentuk perspektif kreatif saya sebagai penulis perempuan. Jadi itu bukan Pengalaman dan hambatan ya? pengamatan, ya dari Tidak pengalaman dijadikan hambatan gitu ya? iya tidak menjadi hambatan, itu justru kekayaan kita. Perspektif kreatif istilahnya mungkin sering dianalisis dengan pendekatan saya pikir di pendekatan ginokritik ya sekarang namanya. Pengalaman dan pengamatan saya terhadap tekanan sosial yang dialami perempuan, termasuk perjuangan dalam menjalankan peran ganda. Jadi saya pikir perjuangan dalam menjalankan peran ganda ini memberi bahan mentah yang sangat otentik dan mendalam. Perempuan jadi mampu menggali batin, frustasi, dan resistensi tersembunyi dari tokoh-tokoh perempuan yang dieksekusi dalam karya perempuan itu sendiri. Itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih. Ya, kan dalam Hartoyo Andang Jaya itu perempuan-perempuan perkasa luar biasa kan digambarkan. Ya. Bagaimana perkasanya perempuan, dan memang secara kebudayaan perempuan memang dididik lebih perkasa, Mbak. Kalau Ya. kami waktu kecil, kami itu cenderung main laki-laki itu. Kalau perempuan kan dari kecil sudah membantu ibu, mengerjakan apa. Jadi memang dalam banyak hal perempuan multi talenta, perkasa, tidak cengeng kayak laki-laki memang. Secara kebudayaan saya sebagai laki-laki memang lebih sering dimanjakan, Mbak. Iya. Sering dimanjakan dibanding perempuan. Perempuan itu sejak kecil sudah bekerja, bantu ibu, bantu apa gitu. Jadi mungkin kultur kita juga menyiapkan perempuan lebih perkasa. Iya. Jadi bagi saya peran ganda perempuan tidak hanya mempengaruhi proses kreatif saya sebagai istri, ibu, buruh pers dan kebetulan saya anak sulung dari 7 bersaudara. Tapi justru peran ganda ini menjadi salah satu inti pendorong motor dari karya-karya saya. Jadi bagi saya hal ini adalah ini adalah topik yang esensial ya kalau kita hubungkan dengan agenda feminis. Jadi memberikan ruang yang besar bagi saya untuk mengekspresikan
perlawanan terhadap hegemoni budaya patriarki yang menekan perempuan. Tidak hanya perempuan Bali, saya pikir. Kalau Anda baca Pandora, bagaimana Anda bisa melihat bagaimana tubuh perempuan kalau kita hamil. Kalau Anda bukan perempuan, mungkin Anda tidak merasakan. Ketika saya hamil 3 bulan, saya muntah sampai 1 bulan. Sementara saya harus tetap bekerja sebagai wartawan. Jadi bagi saya peran ganda ini membuat saya salah satu inti pendorong saya untuk menulis. Bagaimana saya menunggu pulang dari kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Lalu jam 6 saya harus menunggu di dokter spesialis kandungan. Bisa Anda lihat bagaimana eksplorasi tubuh ini saya tulis dalam buku. Mungkin Anda bisa lihat edisi terbarunya yang ini ya. Melanie Budianta menuliskannya, Profesor Melanie menuliskannya sangat bagus di majalah Tempo, tapi saya lupa. Jadi kalau tadi ada diskusi tentang bagaimana dalam Patiwangi saya benar-benar menjaga metafor, dalam Pandora saya memberikan kata-kata yang berbeda dari Patiwangi. Bahkan Profesor Melanie Budianta menulis di Tempo itu bagi saya itu sangat indah dan itu kena banget. Jadi diksi saya adalah diksi-diksi yang disebut estetika kekerasan Oka Rusmini. Bagi saya itu indah sekali. Dan beliau menangkap bagaimana peran ganda itu mempengaruhi saya dalam melihat posisi perempuan secara utuh. Tidak lagi perempuan Bali, tapi perempuan seluruhnya. Dan ini ternyata juga terjadi di seluruh kota-kota besar. Dulu sejak tahun 2003 karena saya sering berpergian ke luar negeri, saya berpikir, oh hidup di luar negeri itu enak. Ternyata ketika buku saya launching di Berlin, launching di Seoul, launching di Singapura, mereka ternyata perempuan-perempuan itu mengalami hal-hal apa yang seperti kita alami. Peran ganda seperti itu. Kalau kita ngelihat luar negeri, wow kosmopolit banget. Kalau kita ngelihat Bali, wow asik banget. Tapi banyak hal terjadi dan itu Bali sesungguhnya juga tidak baik-baik saja. Oke, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu. Oke. Ibu tadi mengatakan sejak tahun 90-an bahkan lebih awal itu sudah punya kesadaran sosioekologis khususnya di Bali begitu, dan Ibu menyuarakan gagasan-gagasan Ibu melalui karya dari yang tadinya metafornya luar biasa kemudian mungkin semakin terbuka, semakin lugas. Nah, apakah ini bisa saya lihat karena sekarang ya baru-baru ini di Bali terjadi bencana alam begitu ya, Banjir bandang. banjir bandang, dan itu benar-benar sangat menyedihkan begitu. Ya. Pulau Bali yang begitu indahnya tidak disangka-sangka akan banjir bandang, dan Ibu mengatakan bahwa ini adalah titik kritisnya. Nah, Ibu sudah bersuara sejak puluhan tahun lalu, sementara realitanya mungkin saya simplifikasi itu kok mengalami tanda-tanda yang semakin buruk begitu, Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Lalu apakah di buku Pandora itu akibat kekesalan Ibu terhadap mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kok ini bebal sekali ya dalam menangani lingkungan atau apa begitu? Apakah itu pengaruh dari itu juga, Bu? Bahwa kok kayaknya saya bersuara ini secara realitanya kok malah kontraproduktif begitu atau bagaimana, Bu, dalam pandangan Ibu? Iya, saya senang dengan adanya tanggapan dari Profesor Melanie Budianta dan ditulis lebih luas di majalah Tempo dengan diksi estetika kekerasan. Saya pikir itu tidak pernah dilakukan oleh penyair manapun. Terus kalau kita perhatikan dari sejarah perjalanan puisi penyair Indonesia dari dulu sampai hari ini. Jadi saya senang dengan istilah itu. Jadi inilah yang harus bisa dilakukan. Pandora itu saya tulis tahun 2000. 2 dekade kemudian kita diserang oleh pandemi. Itu siapa yang berperan sangat besar? Siapa yang melakukan banyak hal membangun ekonomi di seluruh dunia ini? Perempuan. Mereka berjualan. Mereka menanam. Itu dilakukan oleh banyak perempuan. Jadi saya merasa apa yang saya pikirkan hari ini sekian dekade itu masih bisa kita lakukan. Bagaimana akhirnya perempuan benar-benar menjadi tonggak benar bagi perkembangan kehidupan dan kelanjutan kehidupan manusia di Indonesia ini. Saya pikir itu. Jadi perempuan itu tangguh,
dan lebih realistis menurut saya ketika mereka dihadapkan dengan bencana misalnya. Kalau Pandora ini kan saya buat tahun 2000, jadi 20 tahun kemudian kita 2020 terjadi COVID. Kemudian 2025 ini kita terjadi ekologi perempuan itu yang banyak. Bahkan yang hanyut adalah pasar itu yang banyak penjual di pasar itu kan baik tradisional di Denpasar itu kan perempuan. Jadi itu bagi saya senang sekali bisa berbagi seperti ini dan saya senang sekali kalau penelitian ini mampu memberikan hal-hal yang lebih ketika kita tidak bisa menuliskan secara telanjang tapi sastra benar-benar hadir. Jadi biasanya kalau penulis perempuan yang menulis orang selalu berpikir itu hanya curhat hal seperti itu. Jadi dengan adanya penelitian ini saya berharap benar-benar bisa matang dengan teori-teori yang benar-benar bisa digunakan, jadi tidak akan melahirkan buku yang terlupakan dan dilupakan jilid 2. Baik Ibu, terima Ya. kasih. Terima kasih. Bu Yosi ada? Ya, ada Ibu. Mohon Silakan. izin. Ya, saya deg-degan sebenarnya karena apa grogi ya karena saya juga penggemar Bu Oka Rusmini. Saya membaca buku Talian Bumi dan di situ saya pun menyadari gitu ya betapa menjadi perempuan itu harus kuat dan juga salah satu faktor yang penting bagi perempuan itu adalah untuk memperoleh pendidikan seperti itu. Dari selama Ibu berkarya, Bu, apakah Ibu menemukan ruang untuk berekspresi gitu atau berbagi karya pada saat itu seperti misalnya ada komunitas-komunitas tertentu yang Ibu buat seperti itu Bu atau bagaimana? Ya, ketika tahun 80 itu, sekitar tahun 80 itu kan saya di Denpasar Bali itu ada sebuah sekolah di kota Denpasar. Jadi sekolah yang anak-anaknya di Denpasar di Bali itu tidak akan berani masuk ke sekolah itu karena sekolah itu benar-benar menggunakan aturan yang sangat ketat. Jadi kalau mereka tidak benar-benar ini ya, mas istilahnya nggak berani masuk ke sekolah SMP itu. Mereka harus memiliki setidaknya nilai yang bagus gitu. Jadi sekolah ini selalu menjadi juara lomba-lomba karya tulis yang ilmiah di Indonesia. Jadi saya diterima di sekolah di situ dan pada masa itu saya merasa kok belajar terus sih kerjaannya murid-murid di Indonesia gitu. Nah, kemudian tahun 80 itu eskul istilahnya zaman saya dulu tahun 80-an, eskul tuh biologi, kimia yang seperti itu yang diikuti oleh kami. Lalu tahun 80 itu muncullah seorang guru yang menawarkan bagaimana kalau kita mendirikan sanggar. Berdirilah tahun 80 itu namanya Sanggar Cipta Budaya yang didirikan oleh seorang guru bahasa Indonesia yang benar-benar berani merombak sistem yang ada. Apa yang terjadi di sekolah yang terkenal murid-muridnya NEM tertinggi yang sampai sekarang juga banyak yang menjadi pejabat besar karena mereka memang memiliki nilai yang di atas rata-rata gitu. Jadi nggak sembarang orang berani masuk ke sekolah ini. Nah, saya berada di dalamnya. Jadi ketika dibuka Sanggar Cipta Budaya ini, semua migrasi anak-anak yang tadi pilihan fisika, kimia, yang model-model seperti itu, semua masuk ke Sanggar Cipta Budaya. Disinilah iklim sastra itu dimulai. Jadi di situ kemudian SMA, saya sekolah di sebuah SMA di Denpasar. Di sana juga ada ada sanggar di situ. Ternyata sekarang tokohnya itu menjadi istilahnya, saya lupa nama sanggarnya. Di situ ada sanggar yang membuat kita untuk ikut latihan drama dengan menggunakan muatan lokal. Jadi setiap itu kita disuruh pilihan bebas drama. Jadi kita disuruh membuat cerita atau apapun di pilihan bebas itu dengan muatan lokal. Jadi kemudian ketika saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Di sana juga kebetulan saya memegang majalah sastra. Saya ikut di Senat, aktif di Senat. Jadi saya jadi pimpinan redaksi majalah sastra. Waktu di SMA juga saya menjadi pimpinan majalah SMA. Jadi sejak itu sudah mulai terbentuk. Jadi itu yang membuat saya memilih untuk menjadi wartawan. Itu jadi saya memiliki laboratorium.
setelah menjadi wartawan tahun 90 mungkin Anda tahu, kalau saya nggak tahu apa bisa dicek di Google, ada Sanggar Minum Kopi. Jadi orang-orang yang dalam Sanggar Minum Kopi juga mengambil kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi, sekarang mungkin usianya sudah hampir 60 tahun semua sekarang ya. Jadi saya tumbuh di sana. Itu yang membuat saya seperti hari ini. Seperti itu. Mungkin Bu, kalau ada lagi. Ini apa? Terima Mungkin kasih. saya menyambung pertanyaan Bu Yosti. Nah, waktu itu di komunitas-komunitas perempuan seperti apa gitu diposisikannya? Saya ketika saya berada di komunitas sejak tahun 80 di SMP itu saya tidak merasa ini perempuan, ini laki-laki, sampai bahkan menjadi wartawan Bali Post tahun 90 saya juga tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh perusahaan atau tempat-tempat saya tumbuh. Jadi saya merenungkan saja. Saya tidak tahu apakah mungkin karena saya terlalu bersemangat gitu menikmati bagaimana saya menyelam ke dalam laboratorium sastra itu. Jadi saya nggak merasa bahwa ada tekanan apapun gitu. Jadi tidak ada perbedaan ketika saya berada di Sanggar, bahkan ketika saya menjadi wartawan. Jadi kan ada beberapa wartawan yang merasa, oh kalau perempuan ditempatkan di hal-hal yang aman gitu, yang tidak berat gitu. Jadi ketika saya kerja di tahun 90-an itu tidak ada pembedaan seperti itu. Itu membuat saya jadi merasa lebih hidup gitu. Hal-hal pertanyaan-pertanyaan itu tentang perempuan dan buku-buku saya tentang tubuh, tentang persoalan-persoalan perempuan, itu saya dapat justru dari ketika saya bertemu dengan narasumber gitu. Jadi saya merasa, oh banyak hal-hal yang ternyata yang tidak baik-baik saja yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Saya mungkin akan mengutip tadi Ibu bertanya tentang tarian bumi. Jadi ketakjuban saya itu pada perempuan sampai saya tuliskan dalam tarian bumi, dan karena saya seorang penyair jadi bisa Anda dengarkan. Bagaimana saya takjub melihat perempuan Bali itu. Perempuan Bali itu loh, perempuan yang tidak terbiasa mengeluarkan keluhan. Hanya dengan cara itu mereka sadar dan tahu bahwa mereka masih hidup dan harus tetap hidup. Keringat mereka adalah api. Dari keringat itulah asap dapur bisa tetap terjaga. Mereka tidak hanya menyusui anak yang lahir dari tubuh mereka. Mereka pun menyusui laki-laki, menyusui hidup itu sendiri. Ini ketakjuban saya terhadap kekuatan perempuan yang saya tulis dalam teks saya. Mungkin Anda sudah tahu ini. Makanya saya selalu mengatakan bahwa perempuan itu ada tapi nggak terlihat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Ya, Mbak Oke. Kemudian terkait dengan Orde Baru lagi, Mbak Oke merasakan tidak ada ada apa, misalnya sebagai etnik Bali yang beragama minoritas, ada tekanan tertentu kah atau apa yang kemudian juga berpengaruh pada proses kreatif misalnya? Kayaknya tidak, di Bali itu kayaknya aman-aman aja ya, kita nggak pernah ada hal-hal yang seperti itu. Jadi hanya masalahnya yang persoalan utamanya adalah persoalan tanah ini yang saya katakan dari awal. Persoalan yang paling besar itu ya tanah, pertanian, hutan, dan yang paling membuat saya jengkel alih fungsi lahan ini. Bagaimanapun seperti tadi nilai tanah bagi masyarakat lokal itu tidak semata menyangkut perhitungan material aja kan, tapi juga itu kan makna simbolis, makna sosial budaya yang melekat pada tanah itu. Jadi itu yang kita ingat kalau masa Orde Baru kan masyarakat Bali banyak ditransmigrasi ke Sulawesi gitu atau kemana itu. Jadi ini hal-hal seperti ini juga ada di dalam Patiwangi. Otokritik yang saya lakukan mungkin mungkin dia akan membuat Bali menjadi lebih baik, nyatanya tidak. Malah Bali malah kena banjir bandang lagi kemarin. Dan ini sampai sekarang masih belum ada perbaikan apapun di sungai-sungai yang ada di Denpasar. Itu hampir 2 bulan ya sudah. Ya. Mbak Oke, ini kembali lagi ke soal estetika ya. Tadi Mbak Oke kan merasakan sendiri perbedaan dan
pasti para pembaca juga merasakan itu perbedaan ketika menulis di masa Orde Baru dalam Patiwangi itu yang seperti dicontohkan, kemudian dalam Pandora itu di Pandora lebih terbuka, lebih lugas, di Patiwangi itu lebih tersembunyi. Apakah boleh kami menyimpulkan gitu ya? Atau ini semacam konfirmasi gitu ya, konfirmasi kembali kepada Mbak Oke, bahwa memang itu juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik budaya masa itu gitu. Iya, sampai sekarang kan masih. Coba Anda, Ya. Nenden perempuan, waktu menulis pasti terbatas kan? Waktu yang didedikasikan untuk menulis buku seringkali adalah sisa waktu. Ya. Setelah tanggung jawab domestik dan profesional kita diselesaikan. Ya. Itu fakta itu. Lalu bagaimana? Ini menuntut efisiensi tinggi dan fokus penuh pada saat kita berhasil mencuri waktu untuk berkarya itu. Sisa waktu itu yang sangat penting. Pengalaman peran ganda ini yang mempengaruhi saya mengkonstruksi karakter perempuan dalam karya. Jadi saya ingin menyuarakan itu betul-betul. Kalau dalam Pandora atau dalam Saiban, Anda bisa melihat bagaimana perubahan Bali masa kini dan masa akan datang itu. Sangat terlihat situ. Makanya kalau Anda semua membaca karya-karya saya, cara saya mengkonstruksi karakter perempuan dalam karya cenderung menghadirkan tokoh perempuan tuh selalu tangguh dan pemberontak. Jadi Anda baca, di situ juga perempuan saling menghina sesama perempuan. Jadi coba Anda baca di semua karya saya termasuk dalam puisi. Tangguh dan pemberontak, tidak melulu cengeng, tapi perempuan-perempuan yang memiliki pemikiran yang membawa ke arah perubahan. Perempuan-perempuan yang memiliki keberanian untuk mengungkap pemberontakan terhadap apapun, adat, budaya, dan apapun, termasuk kebijakan politik. Ya, dan perempuan-perempuan dalam buku-buku saya juga realistis. Karena apa? Tokoh-tokohnya merefleksikan realitas perempuan yang harus menanggung segala konsekuensi atas pilihan karir dan kehidupan pribadinya. Itu nggak mudah. Kita benar-benar menulis itu sisa waktu. Iya. Ya kan? Setelah tanggung jawab domestik dan profesional kita, misalnya saya sebagai buruh pers, saya harus selesaikan dulu. Kalau koran itu salah, saya bisa didemo seluruh masyarakat Bali. Ya. Nah, terlepas dari topiknya tentang perempuan gitu ya. Ya, jadi memang ketika memilih estetika tertentu yang dituliskan itu memang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik juga gitu ya. Ya, pasti. Ya. Jadi seperti itu ya, sehingga ada perubahan sosial, politik, budaya dan agama. Karena perempuan tuh sisa waktu. Ya, luar biasa sekali. Ya, pokoknya menjadi perempuan tuh nggak ada alasan loh. Perempuan dan laki-laki sama saja. Ada sisa waktu. Dan kita semua sibuk sama-sama. Pasti nggak mungkin dong kita tidak bekerja lalu kita bersemedi di gua menunggu ilham gitu kan, nggak mungkin sekali. Sudah tidak masuk akal ini. Tapi di Indonesia sepertinya tidak bisa kita betul-betul hanya jadi penulis ya Mbak ya. Oh iya, harus punya pekerjaan lain. Iya ya pastilah, itu tidak mungkin karena buku-buku juga, apalagi nulis puisi Pak. Puisi adalah jenis kelamin sastra yang paling ributnya luar biasa, hebohnya luar biasa, dan satu hal lagi, tidak ada duitnya. Teks-teks kuno kita itu menawarkan banyak hal yang luar biasa. Jadi orang-orang tua kita di masa lalu itu sudah membicarakan banyak hal yang relate dengan kehidupan kontemporer saat ini. Kalau kita mau baca teks-teks lama itu dengan hati-hati, itu mungkin membuat kita lebih kaya lagi. Dan bangga menjadi Indonesia. Jadi nggak ada My Pertamina, tapi Pertaminaku. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak hal yang kami dapatkan di sini. Sehat-sehat ya Mbak Oke. Ya, sehat semua. Terima kasih. Salam untuk anak-anak dan Oke mau nanya, sebetulnya saya harus menyebut nama Oka atau Oke? Yang betul. Itu dibaca kadang di Bali Pak. Oka jadi Oke. Ya.
dibaca gitu kayaknya, Oka gitu. Iya. Oka, nama saya Oka. Oka itu Iya. menunjukkan anak pertama, Oka, Putu itu nama menunjukkan urutan kelahiran. Iya. Ya. Jadi yang betul Oke ya, bukan Oka ya? Oka boleh Pak, Oka juga nggak apa-apa. Ah, Biasanya orang manggil Mbak Oka gitu. Ya. Ya, tapi pengen mendekati yang betul Mbak ya manggilnya. nggak apa-apa, saya bebas aja Pak. Ya. Iya. Saya Terima kasih banyak ya Mbak Oke ya. Dadah, sampai ketemu Ya. lagi ya. Terima Salam Iya. juga ke Mas Arif. Ya, salam Mbak.